Assalamualaikum dan selamat pagi siswa kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 5G, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Materi yang kita pelajari hari ini, yang pertama menjelaskan karakteristik suku-suku bangsa di Indonesia. Yang kedua, faktor-faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia. Kemudian, membandingkan berbagai perubahan wujud benda. Membuat kesimpulan teks narasi sejarah. Dan menjelaskan sikap menghadapi keragaman dalam kehidupan sehari-hari. Menjelaskan karakteristik suku-suku bangsa di Indonesia. Setiap suku bangsa mempunyai ciri yang khas yang membedakannya dengan suku bangsa yang lainnya. Berikut merupakan beberapa hal yang dapat membedakan antar suku bangsa. Yang pertama, perbedaan bahasa. Setiap suku bangsa tentunya mempunyai bahasa daerah yang menjadikannya ciri khas bagi suku tersebut. Misalnya, suku Batak menggunakan bahasa Batak, suku Jawa menggunakan bahasa Jawa, dan suku Bugis menggunakan bahasa Bugis. Yang kedua, perbedaan ciri fisik. Setiap suku bangsa mempunyai ciri fisik yang berbeda-beda. Misalnya, ciri fisik suku Aceh berbeda dengan ciri fisik suku Alor di Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga, perbedaan adat istiadat, kesenian, dan budaya. Setiap suku bangsa tentunya mempunyai adat istiadat dan budaya yang khas, yang berbeda dengan suku lainnya. Faktor-faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia. Yang pertama, faktor letak geografis negara Indonesia yang dilalui garis khatulistiwa. Indonesia berada di antara benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dengan demikian, Indonesia terletak di jalur persimpangan transportasi laut dunia. Faktor yang kedua yaitu faktor sejarah Indonesia, yaitu adanya percampuran budaya asing akibat kedatangan bangsa penjajah yang cukup lama dan berbaur dengan masyarakat sehingga tercipta budaya baru. Dan faktor yang ketiga yaitu faktor keberagaman kenampakan alam di Indonesia, karena wilayah Indonesia terdiri atas pulau-pulau mengakibatkan masyarakat antar pulau sulit berhubungan satu sama lain. Akibatnya, setiap pulau yang terisolasi mengembangkan cara hidupnya masing-masing berdasarkan kondisi alam di pulau tersebut, sehingga menciptakan budaya yang khas dan berbeda satu dengan yang lain. Membandingkan berbagai perubahan wujud benda. Yang pertama, membeku. Membeku adalah proses perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat. Contohnya, air yang dibekukan di dalam kulkas atau freezer berubah menjadi padat atau menjadi es. Contoh kedua, mengembun, yaitu peristiwa perubahan wujud dari benda gas menjadi benda cair. Berikut ini contohnya, bulir-bulir air di sekitar daun. Dan yang ketiga, mendeposisi atau mengkristal, yaitu peristiwa perubahan wujud dari benda gas menjadi benda padat. Contoh peristiwa yaitu uap air yang berubah menjadi butir-butir salju.
peristiwa Bandung Lautan Api. Pada bulan Oktober tahun 1945, tentara sekutu memasuki kota Bandung. Ketika itu, para pejuang sedang melaksanakan pemindahan kekuasaan dan merebut senjata dari tentara Jepang. Namun, tentara sekutu mempunyai niat terselubung. Tujuan terselubung mereka adalah mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Para pejuang yang tergabung dalam TKR, laskar-laskar, dan badan-badan pejuang mengadakan perlawanan terhadap tentara sekutu, sehingga terjadilah sebuah pertempuran. Pada tanggal 21 November tahun 1945, tentara sekutu mengeluarkan peringatan pertama agar bagian utara kota Bandung dikosongkan oleh pihak Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 29 November 1945. Namun, peringatan itu tidak dihiraukan oleh para pejuang Indonesia. Sejak saat itu, sering terjadi bentrokan senjata dengan tentara sekutu. Kota Bandung terbagi menjadi dua, yaitu Kota Bandung Utara dan Bandung Selatan. Oleh karena persenjataan yang tidak memadai, pasukan TKR dan para pejuang lainnya tidak dapat mempertahankan Bandung Utara. Akhirnya, Bandung Utara berhasil dikuasai oleh sekutu. Pada tanggal 23 Maret tahun 1946, tentara sekutu kembali mengeluarkan ultimatum kedua. Mereka menuntut agar semua masyarakat dan para pejuang TRI atau Tentara Republik Indonesia mengosongkan bagian selatan kota Bandung. Demi pertimbangan politik dan keselamatan rakyat, akhirnya pemerintah Republik Indonesia memerintahkan TRI dan para pejuang lainnya untuk mundur dan mengosongkan Bandung Selatan. Setelah itu, rakyat kemudian diungsikan keluar kota Bandung. Para anggota TRI pun dengan berat hati meninggalkan Bandung Selatan. Sebelum ditinggalkan, Bandung Selatan dibumi hanguskan oleh para pejuang dan anggota TRI. Bumi hangus adalah memusnahkan dengan cara membakar semua barang dan bangunan agar tidak dapat dipakai lagi oleh musuh. Walaupun demikian, pertempuran terus berlanjut. Para anggota TRI dan pemuda kita menggunakan taktik perang gerilya. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 23 Maret 1946 dan terkenal dengan sebutan Bandung Lautan Api. Dalam peristiwa tersebut, gugur pemuda pemberani bernama Muhammad Toha. Ia gugur sebagai bunga bangsa. Peristiwa Bandung Lautan Api menunjukkan semangat rela berkorban bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Para pejuang rela mengorbankan jiwa, raga, harta, dan benda untuk membela bangsa dan negara. Selanjutnya, menjelaskan sikap menghadapi keragaman dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, tidak mencela setiap tradisi atau kebiasaan dalam masyarakat yang berbeda dengan kita, kemudian mendukung setiap kegiatan tradisi masyarakat, tidak membeda-bedakan setiap suku bangsa, tidak membangga-banggakan suku bangsa sendiri, berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama, dan yang terakhir, menerima dan menghargai keberagaman suku bangsa, budaya, adat istiadat, dan agama orang lain. Selanjutnya, latihan soal yang akan kalian kerjakan. Kalian diminta untuk membaca teks yang berjudul Masa Penjajahan Jepang pada buku paket kalian, tema 5G, halaman 38-39. Temukan informasi penting dari teks tersebut dengan cara mengelompokkannya menggunakan kata tanya yang telah kalian pelajari, yaitu dengan kata tanya adik Simba.
Setelah kalian menemukan informasi, buatlah kesimpulan dari teks tersebut di buku tulis kalian atau kertas lembar. Selamat bekerja dan terima kasih siswa kelas 5. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kurangnya Ibu mohon maaf. Jangan lupa terapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.